Kalau berbicara tentang Kain, ternyata Alkitab Kristen salah menilai orang. Banyak umat Kristen langsung menilainya sebagai tokoh jahat karena membunuh Habel. Namun jika membaca teks Alkitab Kristen secara teliti, terdapat sisi lain yang menarik. Kain dapat dipandang sebagai murid Tuhan karena dalam Kejadian 4 ada 11 ayat firman Tuhan. Kain menerima pengajaran langsung melalui dialog panjang sebelum melakukan dosa. Tuhan menegur, menasihati, dan memperingatkannya seperti seorang guru kepada murid, bahkan memberinya pilihan untuk menguasai dosa. Namun, para bapak gereja memiliki pandangan yang berbeda tentang Kain. Irenaeus melihatnya sebagai manusia yang memiliki kehendak bebas, tetapi gagal memilih yang benar. Sementara Augustine dari Hippo menafsirkannya sebagai bukti bahwa manusia telah jatuh dalam dosa sejak awal. Di sisi lain, tokoh seperti Origen dan John Chrysostom lebih menekankan tanggung jawab pribadi Kain atas tindakannya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Kain bukan hanya tokoh sederhana sebagai penjahat, tetapi juga pusat perdebatan teologis tentang kebebasan manusia, dosa, dan tanggung jawab moral. Fakta ini adalah bukti bahwa Alkitab Kristen keliru, sekaligus juga agama Kristen diragukan kebenarannya. Agar pemirsa mendapatkan pemahaman yang benar, mari kita dengar pendapat Notebook LM. Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal ngebongkar salah satu teks paling kuno dalam sejarah manusia. Teks yang seringkali cuma kita anggap sebagai sekedar cerita kriminal pertama di dunia. Tapi tahukah kalian, di balik cerita itu ternyata tersimpan sebuah perdebatan epik yang luar biasa besar tentang hakikat kemanusiaan kita. Ya, kita bicara soal kebebasan manusia berhadapan dengan yang namanya takdir. Oke, mari kita selami ini. Kalau saya tanya ke kalian, siapakah murid pertama Tuhan? Mungkin yang terlintas di kepala kalian adalah nama-nama nabi atau tokoh suci yang agung, kan? Tapi, gimana kalau saya bilang bahwa teks sejarah justru menunjuk pada satu sosok yang sangat berbeda? Coba deh, kita tantang sedikit asumsi dasar yang mungkin udah lama banget melekat di kepala kita waktu ngebaca kitab Kejadian pasal 4. Gini, secara tradisional, sosok Kain itu hampir selalu dicap sebagai si pembunuh pertama, kayak simbol kejahatan murni absolut gitu loh. Tapi kalau kita benar-benar baca teks aslinya dengan kacamata yang jujur, gambaran yang muncul malah beda 180 derajat. Kain di situ nggak langsung diperlakukan secara instan sebagai sesosok monster. Sebaliknya, dia justru diposisikan sebagai murid pertama Tuhan. Dia adalah seorang murid yang diajak ngobrol, diberi kesempatan, dan yang paling penting nih, dia masih punya kapasitas moral dan kebebasan untuk memilih. Nah, ini membawa kita ke poin utama yang pertama, di mana kita harus melihat Kain sebagai seseorang yang jauh lebih dari sekedar pembunuh. Coba deh kita perhatikan baik-baik teks aslinya, persis sebelum kejahatan fatal itu terjadi. Tuhan bilang ke Kain kalau dosa mengintip di depan pintu. Ini benar-benar krusial. Perhatikan bahwa Tuhan gak langsung melempar petir hukuman dari langit waktu Kain mulai merasa iri hati. Alih-alih ngehukum, Tuhan malah ngasih peringatan. Frasa mengintip di depan pintu ini tuh secara harfiah adalah sebuah peringatan, bukan vonis takdir yang udah pasti terjadi. Tuhan seolah ngasih sinyal kalau dosa itu masih ada di luar, masih berusaha buat masuk. Dan secara logika, ini mengimplikasikan kalau Kain saat itu benar-benar punya kekuatan dan kebebasan nyata buat menahan dan menguasai dosa itu sebelum semuanya terlambat. Dari situ, kita bisa melihat dinamika yang sangat menarik, sebuah interaksi yang murni berbentuk dialog antara seorang guru dan muridnya. Nah, yang bikin dialog ini benar-benar menarik adalah strukturnya. Alih-alih bertindak kayak seorang hakim yang lagi berhadapan sama penjahat kelas kakap, Tuhan di sini justru bertindak layaknya seorang guru yang lagi sabar ngebimbing muridnya yang lagi kesulitan. Coba lihat, ada 3 langkah yang jelas banget. Pertama, Tuhan ngasih nasihat. Kedua, ada peringatan soal dosa yang lagi ngintip tadi. Dan ketiga, ada tuntutan tanggung jawab yang jelas supaya Kain bisa menguasainya. Kalau kita pikir pakai akal sehat, ketiga langkah ini kan cuma bakal masuk akal kalau si murid, yaitu Kain, memang punya kemampuan yang nyata dan real buat taat. Maksudnya, buat apa menasihati dan menuntut tanggung jawab kalau dari awal si manusia ini sama sekali udah nggak punya kapasitas buat milih yang benar. Masuk akal kan? Nah, gagasan semacam ini juga sangat kental ketika kita melihat pandangan dari tokoh-tokoh awal seperti Origen dan John Chrysostom.
Pemahaman soal Kain yang punya kebebasan buat memilih ini sebenarnya bukan ide modern bikinan orang zaman sekarang loh. Coba kita lihat Origen, seorang bapak gereja dan pemikir awal yang masa hidupnya jauh lebih dekat dengan waktu penulisan teks tersebut. Buat Origen, dosa itu bukanlah semacam cacat bawaan absolut yang otomatis nempel dari lahir. Kain itu melambangkan sebuah jiwa yang pada akhirnya kalah. Kenapa? Karena dia sendiri yang membiarkan dirinya dikuasai oleh nafsu, amarah, dan iri hati. Kalau kita bedah logikanya Origen, implikasinya tuh benar-benar mendalam dan bisa ngubah cara pandang kita. Pertama, fakta bahwa dosa itu baru mengintip, berarti dia belum masuk dan belum merusak segalanya. Kedua, karena belum masuk, berarti dorongan jahat itu secara nyata masih bisa ditolak. Kesimpulan akhirnya, manusia itu sejatinya punya kapasitas yang sangat nyata untuk tidak berdosa. Pandangan di masa awal ini jelas-jelas bertolak belakang 180 derajat sama gagasan yang muncul jauh setelahnya, yang bilang kalau manusia itu udah rusak total sejak mereka dilahirkan. Terus gimana dengan pandangan tokoh besar lainnya kayak John Chrysostom? Nah, kalau Origen tadi lebih fokus ke dinamika jiwa di dalam diri, Chrysostom ini sangat terkenal dengan pendekatan moralnya yang super praktis dan membumi. Fokus utamanya adalah nolak mentah-mentah segala bentuk alasan fatalistik. Dia itu anti banget sama alasan klise semacam, ya mau gimana lagi, udah takdir saya terlahir jadi pendosa. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian argumen dari Chrysostom. Dia naruh tanggung jawab sepenuhnya di pundak individu. Tuhan kan udah memperingatkan dengan sangat jelas. Jadi akar masalahnya itu sama sekali bukan pada ritual persembahannya, tapi murni pada hati si Kain sendiri. Iri hati itu dibiarin aja berkembang bebas, dan akhirnya meledak jadi pembunuhan mutlak murni atas pilihannya sendiri. Menurut Chrysostom, Kain sama sekali nggak punya ruang buat ngeles atau cari dalih. Dia sangat bisa milih jalan yang beda, tapi dia sendiri yang milih buat nggak ngelakuin itu. Jadi kalau kita kumpulkan semua pandangan para pemikir awal ini, kita bisa melihat sebuah perbandingan yang sangat kontras di dalam sejarah gereja. Coba deh kita petakan pandangan historis mereka secara objektif. Kita bakal lihat pola yang jelas banget. Mayoritas pemikir awal seperti Irenaeus, Origen, dan Chrysostom sangat ngedepanin yang namanya pilihan. Buat mereka, ujung-ujungnya selalu bermuara pada kehendak bebas manusia. Kain itu dipandang sebagai manusia yang harus tanggung jawab penuh gara-gara dia gagal milih yang benar. Tapi paradigma historis ini mengalami pergeseran yang sangat drastis waktu seorang tokoh bernama Agustinus dari Hippo muncul, membawa pendekatan yang sama sekali baru. Dan di titik inilah sejarah mencatat kemunculan sebuah konsep yang sangat masif, yaitu doktrin dosa asal. Sebagai pengamat yang lagi ngebedah sejarah teologi, kita harus melihat secara objektif gimana pemikiran Augustine ini secara sistematis mengubah arah teologi barat selamanya. Pendekatannya ini banting setir dari para pendahulunya, karena dia nekanin banget soal konsep dosa asal. Dalam kerangka berpikir Augustine, Kain itu bukanlah orang yang punya kebebasan milih di persimpangan jalan. Enggak, Kain justru dilihat sebagai bukti mutlak dari kondisi manusia yang naturnya memang udah jatuh dan rusak sejak awal. Terus, gimana Augustine ngelihat nasihat panjang dari Tuhan tadi? Nah, dia ngelihat nasihat itu semata-mata cuma sebagai standar ilahi, kayak semacam ukuran ideal aja, dan bukan sebagai bukti kalau manusia saat itu benar-benar punya kemampuan nyata buat matuhin standar tersebut. Ini benar-benar sebuah pergeseran kerangka berpikir yang luar biasa besar. Pergeseran inilah yang pada akhirnya membawa kita pada ironi terbesar di balik teks Kejadian pasal 4 ini. Angka 11. Coba kalian bayangkan ini sejenak. Di dalam teks kitab Kejadian pasal 4, tepatnya mulai dari ayat 6 sampai ayat 16, ada tepat 11 ayat penuh. 11 ayat di mana Tuhan berbicara secara langsung dan panjang lebar banget cuma buat merespon satu kasus perselisihan di dalam sebuah keluarga. Jadi, poin krusialnya di sini adalah kontras yang sangat ironis ini. Teks aslinya itu kan secara eksplisit ngasih ruang yang raksasa banget, 11 ayat penuh buat ngebahas soal kebebasan, pilihan personal dan tanggung jawabnya Kain. Tapi di sisi lain, para analis teks mencatat bahwa ada 0 ayat, ya 0, nggak ada satupun firman langsung dari Tuhan di kejadian tersebut yang secara eksplisit menetapkan doktrin besar soal dosa asal. Sangat aneh kan? Untuk masalah personal satu orang, Tuhan sampai berdialog panjang lebar, tapi untuk sebuah doktrin raksasa yang mendefinisikan cacat bawaan seluruh umat manusia, teks itu justru diam 1000 bahasa. Dari semua bukti yang udah kita bongkar ini, kita bisa tarik benang merahnya. Kisah Kain ini ternyata levelnya jauh di atas sekedar catatan kriminal kuno tentang pembunuhan pertama di muka bumi. Teks ini sejatinya adalah arena pertempuran sejarah yang paling utama. Inilah titik awal meledaknya perdebatan paling fundamental tentang hakikat dan kodrat manusia yang terus-terusan berlanjut sampai berabad-abad setelahnya. Pada akhirnya,
Teks sejarah dan para pemikir awal yang udah kita bahas ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan mendalam yang relevansinya menembus lintas zaman. Coba deh kalian renungkan ini baik-baik. Di dalam setiap keburukan dan juga kebaikan yang kita lakukan setiap hari, apakah kita benar-benar punya kebebasan moral yang nyata buat milih jalan kita sendiri seperti kata murid-murid di masa awal? Ataukah kita emang udah terikat tak berdaya oleh natur kita sejak di garis start? Semoga pembedahan materi kita hari ini ngasih sudut pandang baru yang segar ya buat kalian. Terima kasih banyak udah gabung hari ini, dan sampai jumpa di analisis memukau kita berikutnya.